Hai Moms, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah ASI eksklusif? Sebenarnya, apa sih yang dimaksud ASI eksklusif itu? Apa manfaat dan juga dampaknya jika ASI tidak eksklusif? Dan bagaimana ya cara yang benar untuk menyusui? Pasti penasaran kan? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Yang pertama, apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif merupakan pemberian ASI kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan, tanpa menambahkan atau mengganti dengan makanan dan minuman lain. Di Indonesia pada tahun 2020, persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif tercapai 66,1% dari target 40%. Dari capaian ASI eksklusif tersebut, persentase pencapaian kinerja Kemenkes RI sebesar 165,25%. Selanjutnya, apa aja sih manfaat menyusui bagi bayi? Pertama, ASI mengandung beragam zat dan nutrisi lengkap. Membantu mencegah konstipasi atau susah buang air besar, mengurangi resiko kegemukan dan diabetes di kemudian hari, mengurangi resiko berbagai infeksi, membantu mencegah alergi dan asma, membantu mencegah terjadinya kematian mendadak pada bayi. ASI dapat membantu mencegah kerusakan gigi pada bayi dan meningkatkan kecerdasan. Selain bermanfaat untuk bayi, menyusui juga sangat bermanfaat bagi sang ibu, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh serta mampu membantu mengembalikan kondisi hormon, menciptakan kedekatan dan ikatan antara ibu dan juga bayi, membantu mengembalikan ukuran normal rahim, membantu tubuh mengontrol pendarahan setelah melahirkan, membantu mengurangi resiko kanker payudara dan kanker rahim di kemudian hari, memberikan ASI eksklusif membantu ibu dalam menurunkan berat badan, serta murah dan hemat waktu. Ada beberapa dampak apabila bayi tidak diberikan ASI eksklusif. Yang pertama, meningkatnya kerentanan terhadap penyakit baik pada anak maupun ibu, mengeluarkan biaya untuk pengobatan akibat mudah terserang penyakit. Lalu, kerugian kognitif karena ASI eksklusif dapat membantu meningkatkan IQ anak, mengeluarkan biaya untuk membeli susu formula sebagai pengganti ASI. Moms, ternyata dalam menyusui ada tekniknya loh. Semua itu demi keamanan dan kenyamanan ibu dan bayi. Apa saja sih langkah-langkah yang benar dalam menyusui? Ayo kita simak bersama-sama ya Moms. Langkah yang pertama yaitu cuci tangan dengan air yang mengalir. Mencuci tangan sebelum menyentuh bayi adalah hal yang harus diperhatikan karena pada tangan terdapat banyak bakteri yang dapat menginfeksi bayi. Terlebih bayi masih sangat rentan terhadap penyakit. Langkah yang kedua yaitu peras sedikit ASI lalu oleskan ke puting dan areola sekitarnya. Manfaatnya yaitu sebagai disinfektan dan juga memberi kelembapan pada puting ibu. Langkah selanjutnya yaitu duduk dengan santai dan kaki tidak boleh menggantung. Upayakan telapak kaki menjejak lantai dengan nyaman. Bila perlu, manfaatkan bantal sebagai penyangga untuk tubuh bayi. Kemudian, posisikan bayi dengan benar. Caranya dengan memegang bayi menggunakan satu lengan. Kepala bayi diletakkan di lekungan siku ibu dan bokong bayi ditahan dengan telapak tangan ibu. Perut bayi menempel ke tubuh ibu dan pastikan mulut bayi berada di depan puting ibu. Lalu, posisikan lengan bawah bayi merangkul tubuh ibu di belakang. Dan posisi lengan atas bayi dapat dipegang ibu atau disimpan di atas dada ibu. Ingat juga telinga dan lengan yang di atas berada dalam satu garis lurus ya Moms. Lakukan 4 langkah di atas. Langkah selanjutnya yaitu merangsang mulut bayi dengan puting agar terbuka lebar. Setelah membuka lebar, dekatkan dengan cepat kepala bayi ke arah payudara dan puting ibu. Lalu masukkan aerola ke dalam mulut bayi. Setelah kelima langkah tersebut dilakukan, langkah selanjutnya yaitu cek apakah pelekatan sudah benar, yaitu dengan cara memastikan apakah dagu bayi menempel pada payudara, mulut bayi terbuka lebar, sebagian aerola terutama yang berada di bawah masuk ke dalam mulut bayi, bibir bayi terlipat keluar, pipi bayi tidak kempot. Jika pipi bayi kempot, artinya bayi tidak menghisap, melainkan memerah ASI. Tidak boleh terdengar bunyi decak. Suara yang boleh terdengar hanya bunyi menelan dari bayi. Berikut ini adalah gambar posisi peletakan bayi yang benar dan salah. Gambar sebelah kiri adalah contoh posisi peletakan bayi yang benar karena sebagian besar aerola atau bagian warnanya lebih gelap di sekitar puting ibu masuk dengan sempurna ke dalam mulut bayi. Sedangkan gambar yang sebelah kanan adalah contoh posisi peletakan bayi yang salah karena aerola tidak masuk ke dalam mulut dan terlihat hanya
saja yang masuk ke dalam mulut bayi. Jadi posisi yang benar adalah posisi pada gambar sebelah kiri ya moms. Setelah moms melakukan ketujuh langkah tersebut dengan benar, moms tidak akan khawatir lagi merasakan sakit ketika menyusui, dan tentunya bayi akan tenang. Itulah seputar ASI eksklusif. Jadi, moms jangan takut untuk memberikan ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan ya, karena perlindungan menyusui adalah tanggung jawab bersama.